Betapa baiknya Engkau Tuhan, tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Minggu, tanggal 26 Maret tahun 2023. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca bersama. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama satu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau terus memberikan nafas kehidupan bagi kami. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang kami nikmati dalam hidup kami. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, biar kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Ini kami yang siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 30 ayat 1-8. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita berserulah kepadanya. Saudaraku, sering didengar ketika seseorang pernah mengalami sakit keras dan mengalami perawatan, akhirnya dapat sembuh. Lalu ia memuji dokter yang merawatnya, bahwa seandainya bukan dokter A yang menangani, mungkin ia sudah mati. Tidak salah saudara, dan bahkan wajar untuk menyampaikan terima kasih bagi orang yang pernah menolong. Namun, harus disadari bahwa orang yang menolong atau merawat hanyalah alat saja, tetapi yang menyembuhkan adalah Tuhan. Saudaraku, Daud ketika mengalami sakit yang sangat parah dan merasa sudah tidak berdaya, seakan-akan sudah hampir berada di lubang kubur. Lalu ia berseru dan berdoa, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Kepadamu Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadikanlah penolongku. Saudara, dengan kesungguhannya dalam doa dan pengharapan, Allah mendengarkan doanya dan meluputkan dia dari maut. Dan Engkau telah menyembunyikan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Saudara-saudara yang kekasih, Daud sangat yakin bahwa kesembuhannya hanya karena anugerah Allah. Karena itu pemazmur mengajak kita untuk selalu hidup dalam kesetiaan. Dan ketika kita dalam pergumulan, berserulah memohon pertolongannya. Dan saat kita mengalami kesembuhan, bersaksilah bahwa karena Tuhan yang mendengar dan menjawab permohonan kita, Allah memang murka atas pelanggaran kita.
namun Ia juga akan mengampuni jika kita kembali bertobat. Sesaat saja saudara, Tuhan murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Ya, Tuhanlah sumber kekuatan dan kesembuhan. Karena itu mari selalu datang kepadanya. Mari berseru hanya kepadanya. Maka Dia yang akan menyatakan kasih dan kuasa-Nya, menolong, menyembuhkan, menguatkan, membimbing, dan memampukan kita menjalani kehidupan ini di dalam cinta kasih-Nya. Amin. Mari berdoa. Hanya kepadamu kami berseru Tuhan, karena Engkau selalu menyendengkan telinga mendengar seruan, doa, dan harapan kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Bapa di sorga, jadikan kami sebagai pelaku firman, agar kami terus mewujud nyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Engkau memberkati Tuhan untuk saudara-saudara kami di dalam berbagai beban kehidupan. Yang sakit sembuhkanlah, yang berduka hiburkan, yang memiliki beban hidup dan tak mampu menghadapinya, sehingga harus menangis, berseru, Engkau kiranya hadir untuk menopang. Demikian juga ketika kami bersuka cita, Tuhan sempurnakan sukacita kami. Demikian juga Engkau berkati keluarga kami, anak-anak kami, dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam upaya mencari pekerjaan, kasih-Mu bersama dengan mereka. Engkau bahkan mengasihi untuk keluarga kami, agar damai sejahtera-Mu menjadi milik kami. Bagi para orang tua kami dalam usia emas, peliharakan mereka, biar mereka menikmati masa tuanya dengan kuat, sehat, bahagia di dalam Kristus. Juga Engkau berkati saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini. Tuhan tahu harapan mereka, Tuhan tahu sukacita, dan juga kerinduan-kerinduan yang mereka inginkan dari-Mu. Jawablah Tuhan, sehingga mereka teguh dan selalu rindu mendengarkan firman-Mu, dan firman ini akan menyegarkan jiwa kami. Engkau berkati untuk pelayan-pelayan-Mu, biar mereka kuat, setia mengerjakan pelayanan ini dengan baik. Engkau berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, biar kami hidup dalam suasana aman dan damai. Tuhan, ampuni dosa kami, kesalahan yang kami buat, yang mengecewakan Tuhan dan membuat sesama kami terluka. Engkau kiranya melayakkan kami hidup dalam pengampunan-Mu, agar hidup kami berkenan bagi-Mu. Terima kasih Bapa, seruan ini kami bawa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, terima kasih boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah kita semakin dikuatkan, disegarkan menjalani kehidupan karunia Tuhan. Tetaplah nantikan renungan-renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus mengasihi saudara-saudara dan kita sekalian. Salam sehat.